itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Kota Yerikho itu, sepanjang jalan pada zaman itu terdapat banyak pohon, dan diperkirakan pada waktu itu yang manjat pohon bukan cuma Sakeus. Yang pohon-pohon situ sudah ada banyak, dan ada banyak orang ada pada waktu itu di pinggir jalan. Tapi dari sekian banyak orang, sementara Yesus berjalan, tiba-tiba dia berhenti. Mungkin orang di sekitar dia nanya, kenapa kok Tuhan Yesus berhenti? Kenapa Tuhan berhenti? Karena dia mau menyapa dan memanggil Sakeus yang ada duduk di atas pohon. Tuhan tahu ada seorang pribadi yang punya kerinduan yang sangat tinggi, yang sangat kuat, yang sangat dalam, dan yang sudah rela mengorbankan apa saja demi mau melihat dan bertemu dengan dia. Yesus tahu ada seorang pribadi di situ yang ada di atas pohon, yang sudah punya kerinduan yang sangat kuat, yang ingin sekali melihat dan bertemu dengan Yesus. Dan ternyata Tuhan Yesus meresponi setiap orang yang punya hati dan punya tindakan untuk mau bertemu dengan dia. Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Tuhan mau datang di rumah Sakeus. Bukan karena Sakeus orang kaya, bukan karena Sakeus banyak duit, bukan karena Sakeus orang pemerintah. Tetapi kenapa Yesus mau datang menumpang di rumah Sakeus? Karena Sakeus adalah orang yang memiliki hati yang rindu untuk melihat dan bertemu dengan Yesus, dan orang yang rela berkorban apa saja demi untuk bertemu dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang Tuhan Yesus siap untuk datang menumpang di rumah dia. Dan saya berdoa ada Sakeus-Sakeus di GPDI Gajah Mada ini, yang saya berdoa semua kita yang hadir di atas di bawah ini menjadi pribadi seperti Sakeus. Karena Tuhan sesungguhnya mau memberkati dan melakukan terobosan dalam hidup kita semua. Dia mau menumpang di rumah kita. Dia mau ada di dalam pribadi saudara lepas pribadi. Dia mau ada tinggal di rumah tangga saudara. Dia mau singgah, dia mau tinggal di rumah saudara. Nah, selanjutnya saudara, apa yang terjadi dengan Sakeus ketika dia bertemu dengan Yesus? Ini penekanan selanjutnya firman Tuhan. Apa yang terjadi dengan Sakeus ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Ini tema firman Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan membuat kita mengalami terobosan hidup. Amin saudara. Lihat apa yang terjadi dengan Sakeus. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Lalu Sakeus turun, haleluya, dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya akan mengalami sukacita. Ya, joyful, sukacita. Sakeus mengalami sukacita yang dia belum pernah alami sebelumnya. Saya tanya, beda senang dengan sukacita, senang dengan sukacita sama enggak?
Coba, senang dengan sukacita sama atau enggak? Beda. Kalau senang itu adalah satu keadaan hati yang diukur oleh karena sesuatu yang baik saudara terima. Baik menurut hawa nafsu kita, baik menurut keinginan kita. Dapat duit senang, dapat pasangan hidup senang, dapat naik jabatan senang, dapat berkat senang, dapat hal-hal yang baik senang, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang merugikan kita jadi susah. Beda dengan sukacita yang dialami oleh Sakeus. Mau dia mendapatkan sesuatu yang baik dan tidak baik menurut ukuran manusia, dia tetap bersukacita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, kata Paulus, bersukacitalah. Artinya apa? Dalam segala situasi, kondisi dan keadaan, kita tetap bersukacita. Ada berkat dan tidak ada berkat, tetap bersukacita. Amin, saudara. Ada duit, tidak ada duit, tetap bersukacita. Naik pangkat, tidak naik pangkat, tetap bersukacita. Lagi ada masalah dan tidak ada masalah, tetap bersukacita. Itu bedanya sukacita di dalam Tuhan, dan itu yang dialami oleh Sakeus. Dan ternyata saudara, sukacita itu tidak diukur dengan kekayaan, sukacita itu tidak diukur dengan popularitas. Ternyata Sakeus sebelumnya, walaupun dia banyak duit, dia punya jabatan terpandang dalam pemerintahan, dia terkenal di Yeriko, tapi tidak membuat dia ada sukacita, saudara. Uang yang banyak tidak membuat otomatis saudara bersukacita. Jabatan dan apa semuanya tidak membuat saudara, tidak jaminan untuk membuat saudara bersukacita. Saudara mungkin akan merasa senang. Coba saudara yang ada gaji rutin, minggu pertama di bulan awal bulan itu biasa apa? Muka tersenyum. Tapi mulai minggu ketiga udah mulai berubah, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya gembala di jemaat di Singkawang. Ada beberapa jemaat yang memang menerima gaji. Tahu saya. Tapi saya selalu ingatkan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Nah, ini yang Sakeus dapat waktu dia bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami yang namanya sukacita. Kalau engkau mengalami perjumpaan Tuhan, silakan ada masalah, silakan ada persoalan apapun, ada tantangan apapun, engkau akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan itu tidak bisa didapatkan dari mana selain engkau dapatkan hanya ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau ada di dalam Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Alamilah terus perjumpaan dengan Tuhan. Di gereja, di rumah, di tempat kerja. Ya, engkau pastikan engkau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Pasti ada sukacita. Haleluya. Amin. Bisa katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara lihat, orang-orang yang ada bersama Yesus waktu itu malah bersungut-sungut. Tapi Sakeus, dia bersukacita. Ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas
dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal yang kedua yang akan terjadi dengan hidup kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu kita jadi ingat salah kita. Kita jadi ingat dosa kita, bukan mengingat-ingat dosa. Kita jadi tahu apa itu salah. Sekiranya, kata Sakeus ya, sekiranya ya ada sesuatu yang kuperas. Dalam terjemahan lain dia katakan begini, saudara ya. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang telah aku tipu, mengaku kan si Sakeus, orang-orang yang aku telah tipu. Terjemahan baru dia bilang sekiranya, tapi sebenarnya Sakeus menyatakan bahwa dia tahu, dia sadar bahwa dia sudah berbuat dosa dengan pekerjaannya dia itu. Kalau engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hal kedua, terobosan kedua yang akan terjadi dalam hidupmu, engkau akan jadi ingat itu kesalahan. Engkau tahu apa yang engkau buat, kesalahan dosa yang engkau buat hari-hari ini, dan engkau tidak akan berkompromi lagi dengan dosa. Karena dia bilang akan aku kembalikan 4 kali lipat. Jadi dia tidak mau lagi melakukan itu. Sadar dan mau bertobat. Amin, saudara. Sadar dan mau bertobat. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka akan sadar itu dosa, dan mereka mau bertobat dari dosa dan pelanggaran itu. Ada begitu banyak jemaat Tuhan hari-hari ini, saudara, begitu mudah dan gampang berbuat dosa. Kenapa saudara jadi Kristen tomat hari-hari ini? Saya tahu ya Kristen tomat ya. Tomat itu maksudnya tobat kumat. Jadi tomat, Kristen tomat, tobat kumat. Maksudnya hari Minggu kudus, hidup suci karena mau datang ibadah. Tapi Senin sampai Sabtu kumat lagi dengan dosa. Oh sudah hari Sabtu ya, oh sudah minggu ini ya, mulai lagi dia datang berdoa. Waduh, ampuni Tuhan. Tetapi Senin lagi dia mulai apa? Hari Minggu dia haleluya, tapi hari Senin sampai Sabtu haleluya. Minggu dia hidup kekudusan, tetapi Senin hidup dalam kekudisan. Hidup dalam segala pelanggaran dan dosa yang jijik di mata Tuhan. Tapi kalau engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, engkau tidak akan mudah untuk berbuat dosa. Engkau selalu akan sadar, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalaupun engkau dalam keterbatasan manusiamu ternyata akhirnya bisa menipu, bisa berbohong, bisa berdusta, engkau langsung minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu dia ada berjumpa dengan Tuhan, dan dia tahu Tuhan tidak suka dengan dosa dan pelanggaran. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Kalau engkau sering berbuat dosa pada hari-hari ini, dan engkau menganggap sampai engkau anggap biasa dengan dosa, itu menunjukkan bahwa pribadimu itu tidak memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, dan itu tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita mesti ada selalu di hadirat Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan tolong saya tidak mampu, saya terikat dengan dosa ini, saya melakukan dosa ini, mampukan saya. Ketika engkau datang berlutut, engkau berdoa, tiba-tiba engkau sadar, kok bisa saya kuat menghadapi ini, kok saya bisa mampu untuk berkata no compromise, tidak kompromi dengan dosa, kok saya bisa dengan berani menolak dosa, kok saya dengan punya kekuatan untuk tidak kompromi dengan dosa. Itu karena apa? Karena engkau saat itu sedang ada di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi orang yang biasa saudara melakukan dosa, orang-orang ini yang tidak mau berdoa, yang malas untuk berdoa,
Salah satu ciri orang yang gampang berbuat dosa adalah orang-orang yang malas berdoa. Tapi kalau kau rajin dan datang untuk cari Tuhan, carilah Tuhan, maka Tuhan akan beri kemampuan untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sakeus dia bilang, Tuhan, saya tahu saya berdosa, saya tahu saya nipu, saya tahu saya bohong, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Maksudnya saya bertobat, saya tidak mau nipu lagi, bahkan saya akan ganti itu orang-orang yang saya tipu. Dia bilang, semua orang-orang yang saya tipu datang saja, saya akan kembalikan. Nah, ini ya, kesadaran akan dosa ya, dan kemauan yang kuat untuk berubah dari dosa dan pelanggaran. Yang ketiga, ayat 8. Tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan menyadarkan dia untuk peduli dengan orang di sekitar dia. Setengah dari kekayaanku aku akan berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, membuat terobosan hidup dalam pribadi Sakeus yang luar biasa. Yang sebelumnya dia tidak peduli dengan orang lain, dia jadi peduli dengan orang lain. Yang sebelumnya dia cuek dengan orang lain, dia menjadi peduli dengan orang lain. Saudara ingat, ada orang-orang di sekitar kita yang butuh kepedulian kita. Amin, saudara. Tuhan mau pakai kita hari-hari ini. Minimal saudara-saudara sadar ada orang lain. Jangan saudara hidup egois. Sekarang kan kata firman Tuhan, kata Paulus, di hari-hari menjelang kedatangan Yesus kedua kali, orang-orang akan mencapai titik klimaks untuk mencintai diri sendiri. Siapa lu, siapa gue? Lu urus sendiri, gue urus sendiri. Apa yang aku mau lakukan, yang saya mau lakukan, tak peduli dengan orang lain. Minimal saudara dalam kehidupan keseharian kita ingat, suami kita punya perasaan, istri kita punya perasaan, anak-anak kita punya perasaan. Jangan kita semau kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita, orang-orang yang perlu untuk kita lakukan satu kebaikan buat mereka. Jangan cuek hari-hari. Seorang istri, ibu, dia datang ke gembala, bukan saya. Pak Pendeta, tolong doakan suami saya. Kenapa, Ses? Tolong Pak Pendeta, saya hampir tiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Itu suami saya kalau mendengkurnya, aduh Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta dengar ini, hampir susah saya tidur tiap malam Pak Pendeta. Tolong hilangkan suara dengkurnya itu. Doakan supaya hilang suara dengkurnya. Suaminya seolah tidak peduli dengan istrinya, dengan keluarganya yang mendengkur keras. Pak Pendeta, suami saya kalau mendengkur masih tarik nafas, apalagi lepas nafas sudah mendengkur. Oke lah Bu, kita doakan. Alam nama Yesus, suara dengkuran suami, Tuhan tolong, jangan. 3 minggu kemudian datang lagi istrinya. Pak Pendeta, aduh gimana ya Pak Pendeta ya? Loh kenapa Bu? Ses, bisa nggak Pak Pendeta tolong doakan? Siapa? Suami saya Pak Pendeta. Kenapa Sus? Bisa nggak kembalikan suara dengkurnya? Loh kenapa? Ini Pak Pendeta, sudah 2 minggu ini bukan cuma suara dengkurnya yang hilang, suaranya juga hilang.
Jadi tidak bisa ngomong lagi suaminya, karena apa? Udah dengkurannya hilang, suaranya lagi hilang. Pak Pendeta tidak apa-apalah, biarlah dia mendengkur. Yang penting dia ada suara juga, Pak Pendeta. Nah itulah makanya kalau minta doa yang benar. Cuma emang suaminya kadang mendengkur, saudara. Pedulilah dengan orang segitu, tapi bijaksana juga saudara, istri-istri suami. Peduli dengan orang sekitar kita kan punya perasaan. Jangan sembarang ngomong, orang tersinggung. Ya, nggak peduli lah dia mau tersinggung atau apa. Yang penting saya ngomong benar. Yang memang benar sih benar. Tapi kan ngomong pada waktunya juga, pada tempatnya. Ya enggak saudara. Pedulilah dengan orang sekitar. Minimal di gereja saudara peduli. Peduli sama siapa? Sama pengkhotbah. Bukan peduli apa. Suatu ketika saya khotbah. Selama saya khotbah, mata saya begini, haleluya, apa kabar saudara? Tuhan Yesus luar biasa, luar biasa. Jadi saya cuma begini-begini sepanjang khotbah. Tidak berani saya natap ke bawah begini, karena ada satu ibu, dia pakai rohnya saudara rendah sekali. Selama khotbah dia pakai kaki lagi saudara. Jadi waktu awal saya lihat, aduh, sudah ditegur rupanya dia, tapi dia tidak mendengar. Nah, yang penting kan Tuhan, bukan yang penting kan Tuhan melihat hati. Iya Tuhan melihat hati, tapi pendeta kan punya mata juga. Masa saya mau khotbah, dia dulu di depan lagi saudara. Masa saya khotbah, apa kabar saudara? Puji Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Masa saya mau khotbah sambil lihat atas terus kiri kanan ini? Udah tidak konsentrasi saudara pendeta khotbah, kita urapan lagi. Tolonglah peduli dengan sekitar kita saudara. Pakailah yang sopan kalau datang ibadah, amin saudara. Kalau saudara mau pakai rok mini, pendek saudara, pakailah di rumah dengan suamimu, silakan. Mau pakai rendah serendah apapun cuma dengan suami. Enggak, bukan mau pakai. Maksudnya mau rendah apapun. Herannya ibu-ibu sekarang saudara, kalau dia keluar, waduh saudara, sudah mau dari setengah paha ini saudara, roknya, celananya. Sekali di rumah pakai daster sampai di lantai saudara. Udahlah dasarnya panjang sampai di lantai, nggak dicuci-cuci lagi. Bau. Ini cinta. Pedulilah dengan orang di sekitar kita sedikit saudara. Banyak pun bagus. Sakeus saudara, setelah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia tahu untuk peduli dengan orang lain. Setengah dari kekayaan saya akan berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, kepedulian. Saudara, kita mulai dulu peduli dengan sekitar kita di paling dekat, baru kemudian makin lebar, makin lebar. Filipi, kita Paulus berkata jemaat di Filipi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau engkau tahu engkau digerakkan untuk berbuat baik kepada orang, lakukan itu. Tuhan sudah dekat, kata firman Tuhan. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Haleluya. Saudara, mari saya ingin mengajak jemaat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan hari-hari. Karena engkau mungkin saat ini masih kuat untuk berbuat kebaikan. Di dalam kekuatanmu, lakukanlah kebaikan. Engkau mampu untuk berbuat baik, lakukanlah ketika engkau sedang mampu berbuat baik. Ini pelayan-pelayan Tuhan jemaat nih, saya dengar dari Mami tadi, Bu Joni. Ini ada mau pembentukan pengurus jemaat, pelayan-pelayan ya, untuk periode yang selanjutnya. Saya sudah bulan lalu ya, majelis pengurus sudah dibentuk, siap lakukan tugas. Saya dorong mereka, lakukan yang terbaik untuk apa yang dipercayakan kepada kita, dan semua untuk Tuhan. Amin. Selagi kita masih kuat nih, bro, ini masih kuat Tuhan pakai main musik ya. Yang lain juga pelayan-pelayan yang jadi WL singer, jadi guru sekolah minggu, jadi kolektor, jadi bersih-bersih gereja, jadi pelayanan diakonia, pelayanan apa saja, terima dengan sukacita dan lakukan dengan baik-baik, lakukan dengan segenap hati. Berdampaklah kepada orang di sekitar kita, terlebih berdampak
pelayanan yang tidak mulia di hadapan Tuhan. Orang mau nyapu gereja itu mulia di hadapan Tuhan. Orang mau cuci WC itu mulia di hadapan Tuhan. Saya menerima panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan full time. Saya ingat guru sekolah minggu saya, dia bilang, "Billy, ngana kalau mau melayani Tuhan, ya, itu dari lubang WC sampai atas mimbar. Siap." Saya ingat terus gitu. Itu mulia di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tapi banyak sekarang dikasih tanggung jawab pelayanan, Anda usah dulu lah, Anda usah dulu lah. Saya tidak siap, saya ada ini, saya ada ini. Satu ketika datanglah seorang gembala sidang mengunjungi seorang pemuda remaja, pemuda di rumah sakit. Dia terkena sakit kanker ganas. Dia membawa sekuntum bunga. Nggak bisa dicabut, dia membawa sekuntum bunga yang sudah layu, sekali. Dia kasih sama ini pemuda ini sekuntum bunga yang sudah layu. Ngobrol, semangat ya. Pendetanya dia kasih semangat sama anak muda ini, semangat. Dan pendetanya doakan. Selesai didoakan, ternyata anak muda ini dia bilang, "Pak Pendeta, maaf, boleh saya tanya?" Silakan tanya. "Terima kasih ya sudah doakan saya, terima kasih sudah mendorong saya. Boleh enggak saya tanya? Saya perhatikan dari tadi, kok Pak Pendeta bawa bunga layu ke saya? Rupanya tidak perhatikan. Pendeta ada bawa bunga, tapi bunga hidup tapi sudah layu. Kenapa? Apa maksudnya Pak Pendeta bawain saya bunga layu?" Pak Pendetanya bilang, "Ingat enggak? Beberapa tahun lalu tante ada datang bilang sama kamu, ini anak-anak remaja butuh pembina. Tante ada tawarkan kamu waktu itu untuk jadi pembina remaja. Kamu jawab apa?" "Maaf tante, saya sibuk mau kuliah." Ingat gak? Setahun kemudian Om bilang apa? Om tawarkan kamu, kasih kepercayaan kamu jadi pemimpin paduan suara, kor di gereja, karena Om tahu kamu punya kelebihan di situ. Kamu bilang apa? "Maaf Om, saya sudah mau susun skripsi. Saya sibuk ini Om, ini di kampus. Persiapan untuk mau susun skripsi." Ingat enggak? Om ada percayakan ini sama kamu, tapi kamu tolak semua. Sekarang ketika Om berdoa, apa yang kamu bilang tadi sama Om sebelum Om berdoa? Kamu minta sama Om, "Om, kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan pulihkan saya akan melayani Tuhan dengan segenap hidup saya." Kamu tahu nggak? Kamu minta berdoa sama Tuhan ketika bunga itu sudah layu dan tidak berguna lagi sebenarnya. Kamu mengerti kenapa Om bawa bunga layu? Seperti itulah hidupnya. Ketika engkau masih kuat, ketika engkau masih mampu, ketika engkau masih bisa berbuat apa-apa, engkau tidak berdampak kepada orang lain, engkau tidak berbuat baik kepada orang lain. Tapi sekarang kamu sudah sekarat dan dalam keadaan kanker ganas stadium A. Baru kamu mau bilang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti bunga yang sudah layu. Ini adalah merupakan satu perenungan buat kita gereja jemaat Tuhan.
terobosan hidup untuk seperti Zakeus, bisa berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik dan istimewa kepada Tuhan. Ketika situasi kondisi masih memungkinkan kita melakukan sesuatu, melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan nanti saudara, maaf, saya kadang jalan pagi sore di Singkawang. Beda bersama. Saya lihat ada orang udah tua tuh, udah stroke berat, baru mau olahraga. Baru mau olahraga sudah susah sekali. Walaupun memang dia, ya kita hargai dia usaha dia. Tetapi selagi ada kesempatan, berbuatlah kebaikan, sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Dan itu akan ada dalam hidupmu ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya ingin mendorong jemaat semangat ya ikut Tuhan, amin. Semangat mengiring Tuhan, semangat cari Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Engkau akan mengalami terobosan dalam kehidupanmu ketika engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Zakeus mengalami terobosan hidup ketika dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan sebelum dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, Tuhan sudah lihat betapa rindunya dia untuk datang cari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapat. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ku cari